Mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari dan merasakan kehadiran anak kecil yang kesepian, mencari teman di tengah kegelapan. Kamu pikir kamu sendirian? Misteri Kosan Tua. Pada malam yang gelap dan hujan deras, Rina, seorang mahasiswi yang berasal dari luar kota, baru saja pindah ke kosan barunya. Kosannya terletak di pinggiran kota, sedikit terpencil, dan tidak banyak tetangga di sekitarnya. Rina merasa nyaman karena harganya yang terjangkau dan dekat dengan kampusnya. Namun, pada malam pertama Rina tinggal di sana, ia merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki terdengar di koridor luar kamarnya. Awalnya, Rina berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, suara itu terus berlanjut setiap malam. Ia mulai merasa terganggu dan penasaran. Suatu malam, Rina memutuskan untuk mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat seorang anak kecil berlari-lari di koridor. Anak itu tampak pucat dengan mata yang kosong. Rina mencoba memanggilnya, namun anak itu hanya berbalik sekejap sebelum menghilang di tikungan. Rina menceritakan pengalamannya kepada tetangga kosnya, Mbak Siti, yang sudah tinggal di sana lebih lama. Dengan wajah serius, Mbak Siti bercerita bahwa dulu pernah ada seorang anak kecil yang tinggal di kosan itu bersama orang tuanya. Anak itu sering bermain di koridor pada malam hari. Suatu malam, anak itu mengalami kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Sejak saat itu, banyak penghuni kos yang mendengar suara langkah kaki dan melihat penampakan anak kecil tersebut. Mereka percaya bahwa arwah anak itu masih terjebak di sana, mencari teman untuk bermain. Rina semakin ketakutan dan memutuskan untuk pindah kos. Namun, sebelum ia pergi, ia mendengar suara bisikan di telinganya, "Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku kesepian." Rina berbalik dan melihat bayangan anak itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Dengan perasaan takut yang mencekam, Rina segera keluar dari kosan tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Namun, cerita tentang hantu anak rantau itu tetap menghantui para penghuni baru yang datang ke kosan tersebut. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari dan merasakan kehadiran anak kecil yang kesepian, mencari teman di tengah kegelapan. Setelah Rina pergi, kosan itu tetap beroperasi. Meskipun banyak penghuni baru yang datang dan pergi dengan cepat, mereka semua mengalami gangguan yang sama. Beberapa dari mereka mencoba berkomunikasi dengan anak itu menggunakan cara-cara tradisional seperti membakar kemenyan dan memanggil dukun. Namun, tidak ada yang berhasil. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Andi pindah ke kosan tersebut. Ia adalah orang yang skeptis terhadap hal-hal gaib dan tidak mudah percaya dengan cerita-cerita hantu. Ketika mendengar cerita tentang hantu anak rantau, Andi hanya tertawa dan menganggapnya sebagai cerita bohong untuk menakut-nakuti penghuni baru. Namun, pada malam pertama Andi tinggal di sana, ia juga mendengar suara langkah kaki di koridor. Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia membawa senter dan mengikuti suara tersebut. Langkah kaki itu berhenti di depan sebuah pintu kamar yang sudah lama kosong. Andi membuka pintu itu dengan perlahan dan menemukan sebuah boneka lusuh di lantai.
Tiba-tiba, suhu ruangan menjadi sangat dingin dan Andi merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia berbalik dan melihat anak kecil itu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Anak itu mengulurkan tangannya seolah meminta bantuan. Andi, meskipun ketakutan, mencoba berbicara dengan anak itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba Andi merasakan perasaan sedih yang mendalam. Gambar-gambar kejadian masa lalu mulai muncul di pikirannya. Ia melihat anak itu sedang bermain di koridor, tertawa dengan riang. Kemudian ia melihat kecelakaan yang menimpa anak itu, di mana sebuah lemari besar jatuh menimpanya. Sejak saat itu, arwah anak itu tidak bisa pergi dan terus mencari teman untuk bermain. Andi terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia menyadari bahwa arwah anak itu tidak bisa pergi karena merasa kesepian dan terikat pada kenangan di kosan tersebut. Andi memutuskan untuk membantu arwah anak itu menemukan kedamaian. Keesokan harinya, Andi mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga anak tersebut. Ia menemukan alamat orang tua anak itu dan pergi mengunjungi mereka. Orang tua anak itu sangat terkejut dan sedih mendengar cerita Andi. Mereka sudah lama pindah dan tidak tahu bahwa arwah anak mereka masih terjebak di sana. Dengan bantuan orang tua anak itu, Andi mengadakan upacara kecil di kosan tersebut. Mereka membawa mainan-mainan kesayangan anak itu dan barang-barang pribadi lainnya. Mereka berdoa bersama, memohon agar arwah anak itu bisa tenang dan pergi dengan damai. Setelah upacara selesai, Andi merasa suasana kosan menjadi lebih tenang. Suara langkah kaki di malam hari berhenti, dan tidak ada lagi penampakan anak kecil yang muncul. Arwah anak itu akhirnya menemukan kedamaian dan bisa pergi ke alam baka. Andi merasa lega dan bersyukur bisa membantu. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di kosan tersebut, tetapi sekarang dengan perasaan yang lebih tenang. Cerita tentang hantu anak rantau itu menjadi legenda di kalangan penghuni kos. Tetapi mereka tahu bahwa arwah anak itu sudah tidak lagi menghantui tempat tersebut. Kosan itu kembali menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi para penghuni barunya. Namun, sesekali ketika malam semakin larut dan angin berhembus kencang, Andi masih bisa merasakan kehadiran anak itu. Seperti bayangan yang mengingatkan akan masa lalu. Tetapi kali ini, Andi tahu bahwa anak itu tidak lagi kesepian. Ia telah menemukan kedamaian yang ia cari selama ini.